Oke, berikut adalah cara penggunaan aplikasi jasa akuntansi untuk jenis usaha jasa outsourcing. Jasa outsourcing dimaksud di sini bisa meliputi beberapa jenis. Jadi bisa yang sifatnya misalnya sebagai biro asisten rumah tangga atau biro babysitter, itu kan merekrut calon karyawan, dibina, dilatih, kemudian kalau ada perusahaan atau rumah tangga yang membutuhkan, mereka bisa membayar biaya administrasi dan mungkin biaya lain-lain. Kemudian setelah itu menjadi tanggung jawab perusahaan peng-hire-nya. Atau bisa juga untuk yang sifatnya menyediakan jasa headhunter. Headhunter jadi lebih ke manajemen fee-nya. Kalau misalnya sudah melakukan rekrutmen, screening, tes segala macam terhadap calon karyawan, oke, ada yang cocok sesuai kebutuhan, kemudian diberikan ke perusahaan peng-hire-nya. Atau bisa juga yang memang mencari karyawan dan kemudian di-hire oleh perusahaan atau pabrik atau apapun, tapi gajinya itu membayar tetap perusahaan jasa outsourcing-nya. Jadi konsepnya reimburse gaji. Nah, itu juga bisa dilakukan di mana kemudian dari per kepala atau per tenaga kerja itu ada fee tersendiri. Ya, jadi ini bisa untuk 3 jenis model yang berbeda. Atau model yang lain silakan kalau mau dikombinasikan dengan jenis jasa-jasa yang lain. Oke, kemudian langsung saja di sini yang pertama kan adalah setup. Jadi di sini perlu di-set tanggal awal karena ini untuk pembukuan 1 tahun, diisikan tanggal awal, kemudian data usaha di sini. Kemudian ini penyusutan lebih yang sifatnya ke perangkat-peralatan atau aset inventaris kantor dan lain-lain untuk keperluan operasional. Setelah setup usaha ini diisi, kita bisa masuk ke daftar pelanggan. Ini perusahaan peng-hire yang kita bisa isikan di sini. Selanjutnya adalah daftar supplier, ini opsional. Jadi maksudnya bisa diisi, bisa tidak diisi. Nomor dokumen ini lebih kalau kita misalnya akan mencetak tagihan atau mencetak kwitansi. Ini kita perlu reserve atau set nomor-nomornya terlebih dahulu di sini. Setelah itu ini laporan keuangan. Di sini kata-kata ini atau jenis kategori penamaan di sini bisa diganti ya. Tapi diganti itu tidak bisa untuk jenis transaksi yang berbeda. Sebagai contoh, kas di sini hanya ada 5, tidak bisa kemudian yang berikutnya ini kita ganti menjadi kas. Itu tidak bisa. Atau kemudian di sini kan ada piutang hanya ada 3 nih. Kemudian kita ganti di sini menjadi kas, atau sebaliknya piutang butuh banyak, kemudian PPN keluaran kita ganti menjadi piutang, tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah mengganti sesuai kategorinya ini. Namanya bisa diganti, inventaris kantor, mau kita ganti inventaris operasional, boleh. Demikian juga di bawah. Utang usaha kita ganti menjadi utang supplier atau utang lain-lain boleh. Uang titipan hanya bisa diganti yang berhubungan dengan uang titipan. Uang titipan di sini adalah yang titip bayar ya. Misalnya ada yang menitip bayar pajak, tapi tidak melalui, jadi uang yang disimpan tapi memang bukan untuk perusahaan untuk kita, tapi untuk dilempar lagi atau dibayarkan lagi. Kalau Anda paham akuntansi atau teman-teman paham akuntansi akan lebih baik ya. Di sini adalah pendapatan, nah bisa ditulis di sini aja jasa outsourcing, pelatihan ini bisa diganti judul-judulnya di sini. Beban juga sama bisa diganti judul-judulnya di sini. Ya. Tapi untuk yang warna coklat ini ada berhubungan juga dengan rumus, jadi sebaiknya tidak diganti yang di sini. Jadi kalau mau ganti adalah yang di bagian di sini, ya, dan itu yang di kolom berwarna putih. Setelah selesai dengan laporan keuangan, kita bisa masuk ke daftar aset. Daftar aset yang dimasukkan di sini ya, itu adalah daftar aset yang dibeli sebelum tahun fiskal. Maksudnya tahun fiskal adalah kalau di sini sebelum tanggal 1 Januari 2019, itu kita bisa isikan daftar asetnya di sini. Kategori bisa dipilih tadi inventarisnya masuk kategori yang mana. Nanti perhitungan penyusutannya akan dihitung secara otomatis. Kemudian ada pembayaran di muka. Pembayaran di muka ini lebih ke kalau misalnya sifatnya pembayaran gaji 1 tahun di muka, atau pembayaran asuransi 1 tahun di muka, atau jadi sesuatu yang sifatnya dibayar
untuk penggunaan depan. Sewa gedung atau sewa kantor termasuk yang bisa dikategorikan pengeluaran di muka. Nah, itu kita bisa, yang sebelum tahun fiskal, misalnya ada sisa, itu kita bisa isi di sini. Misalnya tadi kita sewa kantor dari tahun kemarin, ada sisa kurang lebih 3 juta untuk penggunaan sampai 6 bulan ke depan. Kita bisa pilih di sini pengeluaran di muka. Saldo di awal tahunnya kita isi, misalnya tadi 3 juta. Kategori laba ruginya, nah ini kita bisa isi tadi beban sewa. Nah, beban sewa, misalnya tadi ya, anggap 6 bulan ke depan, anggap 500.000. Nah, ini kita bisa isi, kita copy sampai bulan Juni. Oke, total pengeluaran 3 juta. Jadi untuk yang tabel di atas ini untuk yang sebelum tahun fiskal, atau sebelum 1 Januari 2019. Sedangkan bagian di bawah akan muncul secara otomatis, angkanya di sini. Yang kita perlukan hanya memilih kategorinya di sini, untuk kemudian kita isi pembagiannya di bawah. Itu untuk pembayaran di muka. Kemudian jasa layanan, ini hanya untuk kepentingan di faktur atau penjualan. Kita perlu mengisikan di sini jenis jasanya, dan itu bisa banyak dan terserah. Ini unit harga jika ada, tapi kalau tidak ada ini hanya opsional saja sebagai referensi. Ya. Jadi demikian untuk bagian setup.